masyarakat untuk memilih dai mana yang atau penceramah mana yang mau diundang. Jadi kalau masyarakat masih saja mengakomodir seperti Bu Lisda tadi yang sampaikan, banyak penceramah yang ngomong jorok, ngomong nggak jelas di tempat-tempat itu. Dan sudah jelas Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki akhlak. Ada istilah penguatan moderasi beragama melalui kompetensi penceramah. Saya kira ini tolong hati-hati Pak Menteri, karena ini kadang-kadang ada label penceramah yang mendapatkan sertifikat dan yang tidak mendapatkan sertifikat. Saya kira ini mungkin perlu berhati-hati kita melakukan pendidikan ini sehingga tidak ada perbedaan antara penceramah yang hasil pendidikan dari Kementerian Agama ataupun dari yang lain-lain. Itu saya kira memang penceramah kita banyak di mana-mana, dan ini saya kira ini seharusnya menjadi perhatian Pak Menteri sehingga tidak terjadi perpecahan di antara kita sesama para penceramah. Saya kira itu. Ya, untuk sertifikasi daripada ustadz-ustadz tadi ya Pak Menteri, terus terang kami pengen penjelasan lebih detail sebenarnya dalam proses itu apa saja gitu. Artinya kegiatannya itu apa saja supaya kami juga memahami, supaya jangan kita misalnya menolak tapi kita sendiri tidak tahu sebenarnya apa sih di situ yang lebih lengkap detail tujuan daripada Kementerian Agama. Karena kalau kita melihat di lapangan memang harus ada kita harus memastikan bahwa tidak ada ajaran-ajaran yang salah. Kemudian juga saya sendiri pernah mendengar beberapa kali ustadz yang mengajarkan tidak pantas lah diucapkan oleh seorang ustadz di masjid misalnya seperti itu ya, termasuk wawasan bela negara, mungkin Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. Tentu kami berharap ada detail daripada Kementerian Agama sebenarnya apa saja sih yang diberikan materi-materinya, sehingga mungkin itu juga bisa kita dukung bersama kalau memang itu adalah yang insya Allah yang terbaik. Terima kasih. Kemudian soal mana dulu nih? Nah, kita mulai dari kompetensi penceramah saja. Jadi kompetensi penceramah ini sebenarnya tujuannya adalah bagaimana para penceramah ini memiliki pemahaman tentang moderasi beragama, dan di saat yang sama memiliki pemahaman wawasan kebangsaan yang kuat. Jadi bukan sertifikasi seperti yang dibayangkan. Jadi dai kemudian dikumpulkan sama Kementerian Agama, dikasih wawasan kebangsaan, kasih moderasi, kemudian diserahkan sertifikat. Kemudian sertifikat ini menjadi modal atau syarat gitu ya untuk bisa berceramah. Tidak seperti itu. Tapi kita hanya memberikan wawasan kebangsaan dan moderasi beragama. Itu pun Bapak Ibu sekalian, kita juga berkoordinasi dengan ormas-ormas Islam. Kita melibatkan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, MUI dan ormas-ormas Islam yang lain. Jadi bukan dilakukan oleh Kementerian Agama sendiri. Kami tahu, karena kami sadar juga selain keterbatasan resources yang kita punya, tentu ya pemahaman keagamaan kita juga tidak atau beragam lah, mungkin tidak sesuai atau belum memenuhi kualifikasi bisa saja. Oleh karena itu ormas-ormas Islam tetap dilibatkan sebagaimana tadi saran dari beberapa anggota dewan yang terhormat. Jadi ini kira-kira nanti ini juga tidak akan quote-unquote tidak akan bermanfaat jika tidak ada involving keterlibatan masyarakat. Jadi kemudian kan ini akan kembali lagi kepada masyarakat untuk memilih dai mana yang atau penceramah mana yang mau diundang. Jadi kalau masyarakat masih saja mengakomodir seperti Bu Lisda tadi yang sampaikan, banyak penceramah yang ngomong jorok, ngomong nggak jelas di tempat-tempat ibadah, ya itu maunya masyarakat. Tetapi bahwa pemerintah dan kita semua sekarang saya kira berusaha untuk memberikan pemahaman atau tambahan wawasan itulah kepada dai agar ketika menyampaikan ajaran-ajaran Islam ini kepada publik itu benar-benar ajaran yang sesuai dengan agama Islam itu sendiri, karena kita tahu agama Islam ini agama yang penuh perdamaian, cinta kasih, dan menolak hal-hal yang bersifat destruktif lah, saya kira begitu. Jadi ini bagian dari upaya.